Nah, itu kemudian ada langkah-langkahnya. Kalau harus bikin NDN, caranya juga cukup mudah. Nah, kemudian penawaran di pasar perdana ini untuk investor perorangan dan retail minimumnya 50 juta bisa. Nah, terus nanti ada sedikit biaya pemesanan 50 basis point, 0,50%. Nah, terus mekanismenya di pasar perdana. Nah, namun misalkan nih nanti di pasar perdana kan demand yang masuk yang tadi masuk kan 9,8 triliun tuh. Nah, kemudian nanti akan ada mekanisme penjatahan dan lain sebagainya. Katakanlah, oh saya nggak kebagian nih di pasar perdana. Nah, seperti keunggulan yang saya sebutkan tadi, obligasi ini ditawarkan di pasar sekunder. Jadi misalkan nanti ada investor yang akan menjual obligasinya di pasar sekunder itu sangat bisa banget. Nah, nanti tinggal misalkan, wah saya nggak kebagian ya saya coba cari di pasar sekundernya. Nah, itu juga jadi keuntungan Berarti untuk investasi di green bond saat ini gitu. ada di pasar Itu perdana kira-kira ya. Mbak Fred, Oke. pasar perdana. Tuh, sampai tanggal 25 Mei, batas waktu pembayarannya 25 Mei Mungkin sebelum lebih pukul 12 yang siang. tertarik jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita membahas lebih dalam mengenai obligasi perluasan lingkungan ini ya. Ini mungkin ini lebih ditujukan pertanyaan untuk Pak Haryadi sendiri. Apakah dengan dirilisnya Green Bond ini sebenarnya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh BNI itu sendiri? Oh, oke. Jadi memang saat ini juga kita memiliki rating dalam ESG atau Sustainable Finance gitu ya. Dalam hal ini peringkat atau rating yang dimiliki oleh BNI melalui MSCI itu adalah rating A. Rating A ini adalah rating tertinggi untuk yang rating yang tertinggi untuk perbankan nasional untuk yang ESG. Dan yang kedua ini adalah cukup menjadi salah satu cara BNI juga untuk mendukung pemerintah. Seperti kita ketahui juga di dalam speech-nya juga Pak Jokowi di G20 juga cukup mengedepankan isu lingkungan gitu ya di tahun ini gitu, dan itu sesuai dengan tema juga G20 di tahun ini. Dan salah satu juga komitmen BNI untuk sustainable finance dalam jangka panjang. Jadi memang mungkin untuk memberikan pinjaman atau fasilitas juga memang kita juga selain memberikan bukannya kompetitif, kita juga ingin memberikan nilai tambah gitu ya bagi nasabah kami, karena kami cukup uh, cukup aktif dalam pembiayaan berwawasan lingkungan gitu ya. Nah, selain itu mungkin untuk pasar domestik di pasar obligasi, BNI juga ingin terus selalu ada ya di pasar domestik. Jadi kita benar-benar ingin memastikan bahwa BNI itu di pasar obligasi domestik itu ada. Tahun lalu kita sudah juga menerbitkan aktif di global market dengan menerbitkan obligasi gitu ya sebanyak 2 kali di tahun lalu, dan di tahun ini kita rasa ini adalah waktu yang tepat juga bagi BNI untuk masuk di domestic market gitu, Pak Okta. Jadi memang ada beberapa yang kita lihat perlu gitu ya BNI di tahun ini untuk menerbitkan obligasi green bond. Itu Mbak Okta. Ya. Hmm. Ya, jadi seperti yang tertuang di Green Bond Framework BNI, ini kita ada 10 kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah proyek terkait energi terbarukan atau renewable energy. Lalu yang kedua efisiensi energi. Lalu daur ulang limbah untuk energi dan manajemen limbah.
lalu penggunaan sumber daya alam dan tanah secara berkelanjutan, lalu konservasi keragaman hayati darat, laut, dan berikutnya adalah transportasi berkelanjutan, lalu manajemen air dan air limbah berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan. Ya, jadi ini semua sudah tertuang dalam Green Bond Framework. Jadi sektor-sektor ini yang akan kita prioritaskan atas hasil penerbitan Green Bond kita tahun ini. Seperti itu, Mbak Okta. Tadi Bapak bilang ada ahli lingkungan juga, tujuan daripada bagaimana Pak? Ya, jadi memang ahli lingkungan itu sifatnya mengakses apakah framework yang ada itu sudah sesuai atau belum gitu ya dengan capaian yang sudah ada di BNI. Nah, nanti juga second party opinion ini itu juga mereka akan melihat secara tahunan kan gitu ya. Jadi benar-benar memastikan nih apakah benar setelah prosesnya itu udah kita terima itu benar-benar memang masuk ke dalam proyek tersebut. Memang bukan hanya pembiayaan yang baru, tapi juga bisa untuk yang refinancing yang sudah ada. Seperti itu, Mbak Okta. Ya. Oh iya. Ya. Oke, jadi kita harapkan tidak, Mbak Okta, gitu ya, karena memang ini adalah bentuk komitmen BNI dalam penerbitan Green Bond. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri itu juga masuk ke dalam di prospektus kami bahwa sesuai dengan OJK pun ada kemungkinan juga gitu ya, mudah-mudahan tidak. Itu kalau misalnya di suatu kondisi kita tidak bisa menyalurkan minimal 70% dari proceed yang kita terima dalam penerbitan tadi itu ke sektor-sektor yang sudah ada di Green Bond Framework. Nah, dalam hal ini memang ada dua hal yang bisa kita lakukan dari sisi emiten terhadap green bond tersebut. Yang pertama adalah satu kita akan memberikan insentif tambahan gitu ya berupa kupon gitu yang kita sampaikan tahun berikutnya gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah dari sisi uh, bisa juga nanti dari emiten itu juga akan ada opsi gitu ya apakah akan kita apa namanya buyback gitu ya dengan nilai tertentu seperti itu Mbak. Tapi ya komitmen kami sih Green Bond tetap akan ada sampai dengan jatuh tempo ya Mbak Okta ya. Iya, amin. Harus. Ya, ya, ya. Tentu semua itu mungkin ada ya Mbak Okta ya. Memang kita pun melihat kita di BNI sendiri kita punya satu unit yang memang focusing on framework tersebut gitu ya. Jadi di sini nanti akan kita pilah-pilah dulu yang mana yang memang bisa masuk ke dalam proyek-proyek dalam Green Bond Framework. Tapi memang hal tersebut memang tidak menutup kemungkinan itu selalu ada ya, Mbak Okta ya. Iya, iya.
Mas Aryadinya sudah. Iya, boleh. Nambahin aja sih sebelum Mas Aryadi. Jadi memang kalau kita baca di prospektusnya dari kategori-kategori yang digunakan untuk penggunaan dana green bond itu tujuan akhirnya adalah untuk berkontribusi transisi pada menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia. Jadi memang tujuan big picture-nya itu dan ya ini BNI sebagai pionirnya dalam uh, penggunaan dana untuk green bond. Nah, ini Mas Reddy sudah join, mungkin bisa dilanjut. Mm-hmm. Iya, jadi memang dengan adanya framework ini sebenarnya kita merestate lagi ya apa yang menjadi komitmen kami setidaknya sampai dengan tenor penerbitan green bond sampai dengan 7 tahun ke depan gitu ya. Jadi apa saja yang sudah tertuang harusnya ini menjadi komitmen. Jadi memang focusing nanti penerbitan green bond prositnya itu memang disalurkan ke sektor-sektor tertentu yang memang sudah tertuang. Jadi mungkin dulu mungkin kita sudah pernah ada pembiayaan gitu ya ke sektor-sektor tertentu dan ternyata itu bisa masuk ke dalam proyek yang ada di dalam kegiatan usaha berwawasan lingkungan yang ada di Green Bond Framework kita, itu bisa kita masukkan sebagai underlying-nya. Namun kalaupun memang tidak, karena kita juga ada ahli lingkungan yang bisa memastikan itu apakah masuk atau tidak, ya tentu saya rasa kita tidak, mudah-mudahan tidak ada kekurangan ya dalam hal proyek yang akan kita biayai untuk Green Bond tersebut gitu Mbak Okta. Oh iya, iya, BNI Sekuritas pasti dan senantiasa akan bersinergi terus dengan Bank BNI ya terkait penerbitan green bond dan harapannya ini bukan yang pertama dan terakhir, jadi sustainable juga. Misalkan nanti setelah jatuh tempo di tahun ketiga, kelima, dan ketujuh akan ada lagi green bond berikutnya dari BNI. Karena tadi seperti Pak Arya dibilang bahwa tidak menutup kemungkinan investasi proyek-proyek ke depan yang bertema lingkungan atau yang menyangkut tentang lingkungan, baik yang proyek existing atau yang baru itu akan semakin banyak di Indonesia dan itu ya jadi harapan buat kami di BNI Sekuritas ya untuk selalu bersinergi terus dan harapan saya buat kemungkinan jadi investor ke depannya kalau saya invest ke produk ke investasi yang jelas-jelas mendukung lingkungan dan lain sebagainya itu kan sudah jadi ketenangan buat saya pribadi. Kira-kira itu. Terima kasih. Nggak kerasa ya? Nggak terasa. Ya, caranya cukup mudah ya. Tadi cukup akses aja di website atau bisa lewat handphone, bisa lewat tab, bisa lewat laptopnya masing-masing. Tadi apps.beyonds.id, kemudian bisa pilih di home screen untuk pemesanan. Again, kalau ternyata belum punya RDN, simple juga bisa bikin RDN lewat websitenya BNI Sekuritas. Langkah-langkahnya sudah ada di situ dan mudah, prosesnya juga sangat cepat dalam hitungan jam bahkan kalau itu terus uh,
dari situ penawaran akan masuk, bisa cek di email ya sekarang, basically email semuanya. Nanti tinggal di-download lembar minatnya, kemudian di situ kalau mau baca dulu ada prospektus juga, ada pemaparan singkat, ada teaser dan sebagainya. Nah, kemudian minimal pemesanan 50 juta. Untuk biaya pemesanannya ada 50 basis point. Nah, nanti kami tunggu pemesanannya sampai tanggal 25 Mei sebelum jam 12 beserta dengan top-up pendananya. Itu untuk mekanisme di pasar perdana. Nanti kalau misalkan tidak kebagian di mekanisme di pasar perdana, bisa di pasar sekunder, nanti kami akan informasikan kalau ada investor yang akan melepas obligasinya, any tenor yang 35 dan 7, kita akan informasikan. Kira-kira seperti itu.